Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa yang berbahagia dimanapun berada. Eh, Kenapa terapi LGBT ditentang? Kenapa terapi yang berusaha untuk mengubah orientasi seksual seseorang ditentang? Yaitu judul video kita kali ini. Selamat menyimak ya. Baik, banyak ilmuwan psikologi, diantaranya Prof. Roy Baumeister, ada Prof. Lisa M. Diamond, kemudian ada Sevin Williams, ada Prof. Bailey, ya, ada Cyphers, dan banyak lagi. Mereka berpandangan bahwa orientasi seksual seseorang itu bisa berubah. Ya. Not only the sexual behavior, but also the sexual attraction. Bukan hanya perilakunya saja yang bisa berubah, tapi ketertarikan seksual seseorang juga bisa mengalami perubahan. Bahkan menurut mereka, sejumlah orang dalam penelitian mereka mengaku mengalami perubahan lebih dari satu kali. Misalnya awalnya seorang hetero, namun kemudian suka dengan sesama jenisnya, menjalin hubungan dengan sesama jenisnya, dan selanjutnya kembali lagi seperti semula menjadi hetero, atau sebaliknya awalnya homo awalnya suka dengan sesama jenis, namun kemudian dia jatuh cinta dengan lawan jenis dan selanjutnya kembali seperti semula. Jadi ada yang lebih dari satu kali mengalami perubahan. Nah, herannya pemirsa semuanya, terapi LGBT ditentang oleh banyak kalangan ya. The American Psychiatric Association ya, sejak tahun 1973 sudah melarang ya, sudah menghapus homoseksualitas dari daftar mental disorder gitu ya. Kemudian juga The American Psychological Association juga menentang, WHO juga menentang, termasuk orang-orang yang saya sebutkan tadi, para profesor yang punya pandangan bahwa orientasi seksual seseorang bisa berubah, ternyata mereka juga menentang praktek conversion therapy ya, atau mereka istilahkan dengan sexual orientations change effort ya, SOCE ya. Mereka lebih suka mengistilahkan SOCE, sexual orientations change effort, ketimbang menggunakan istilah conversion therapy ya, para komunitas yang menentang terapi ini. Baik, ada sejumlah alasan ya yang saya kumpulkan dari banyak literatur kenapa mereka menentang praktek conversion therapy. Pertama, menurut mereka bahwa homosexual orientation is not mental disorder ya. Orientasi seksual sesama jenis bukan gangguan mental ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Di American Psychiatric Association bahkan sejak tahun 73 sudah menyatakan ini bukan gangguan mental. Begitu juga di American Psychological Association, mereka mengatakan it does not need a treatment, it doesn't require treatment, tidak perlu harus di treatment gitu. Jadi itu alasan pertama menurut mereka. Yang kedua, kenapa mereka tentang gitu kan? It's a choice ya. Jadi sebagian orang menganggap bahwa apapun orientasi seksualnya, mau ke sesama ataupun lawan jenis, it's a choice. Inilah pilihan yang harus dihargai. Ini hak asasi manusia. Ini termasuk human right yang harus dihargai ya. Makanya mereka kemudian menentang praktek terapi ini. Pertanyaannya, loh, kalau kita ingin menjalani terapi juga ini juga hak asasi ya. Mestinya kalau dibalik, artinya ketika mereka menentang terapi homoseksual,
dengan alasan ini adalah hak asasi mereka, maka hak asasi orang yang ingin berubah juga, yang ingin menjalani terapi juga mestinya harus dihargai. Nah itu juga kadang-kadang menggelitik pikiran saya. Itu yang kedua alasannya, bahwa it's a choice ya, ini pilihan yang harus dihargai kata mereka. Nggak usah lah di terapi. Ketiga ya, banyak ilmuwan termasuk tadi yang saya sebutkan tadi mengatakan bahwa conversion therapy is not effective. Terapi konversi, terapi yang berusaha untuk mengubah orientasi seksual itu nggak efektif, nggak terbukti efektif menurut mereka. Betul kata mereka bahwa orientasi seksual itu bisa berubah, tetapi tidak dengan terapi, not through psychotherapy menurut mereka. Orientasi seksual bisa berubah, but not through psychotherapy, tapi bukan dengan terapi. Bisa berubah dengan sendirinya menurut mereka, tapi terapi-terapi yang ada selama ini tidak efektif. Nah itu menurut mereka. Jadi ini juga agak sulit juga untuk apa ya, untuk masuk logika saya. Kenapa? Mestinya kalau dengan terapi kan lebih terarah. Tentunya merujuk pada pengalaman sebelum-sebelumnya. Kenapa dengan terapi justru dianggap tidak efektif, tapi kalau berubah dengan sendirinya itu sangat memungkinkan menurut mereka. Ya mirip orang, kenapa kalau diet itu nggak bakalan bisa kurus, tapi kalau kurus dengan sendirinya memungkinkan. Nah ini mungkin analoginya ke sana. Ya logika saya nggak bisa menerima alasan seperti itu, bahwa orientasi seksual bisa berubah. Ya, people may change in sexual orientation, but not through psikoterapi kata mereka. Orang bisa berubah orientasi seksualnya mungkin karena faktor ini, faktor itu dan sebagainya, tetapi tidak efektif dengan menggunakan terapi. Itu yang ketiga ya. Keempat, banyak di antara mereka berpandangan bahwa conversion therapy is inhuman, tidak kemanusiaan lah gitu. Mereka juga mengatakan it's harmful ya, ini berbahaya, baik berbahaya dalam prakteknya maupun berbahaya pasca terapinya tersebut. Apalagi menurut mereka masa terapi dengan, nah kalau pemirsa membaca literatur tentang aversion therapy, terapinya dengan sengatan listrik. Nah itu ya, banyak ya terapinya, ada aversion therapy, ada reparative therapy yang ditawarkan oleh Nicholassi, itu namanya reparative therapy. Juga ada yang terapi dengan pendekatan psikoanalisis ya, nah, termasuk diantaranya dengan hipnosis. Nah itu bagian daripada psikoanalisis sebetulnya. Artinya cara pandang mereka yang menggunakan hipnosis sebagai upaya untuk mengubah orientasi seksual itu ya sebetulnya adalah bagian daripada psikoanalisis ya, meskipun tidak semua praktisi psikoanalisis juga menggunakan hipnoterapi. Baik, jadi mereka anggap berbahaya, tidak berkemanusiaan. Dan kalau gagal ini bisa berbahaya karena orang kemudian jadi mengalami distress lah. Seseorang bisa mengalami distress, mengalami tekanan yang lebih kuat lagi setelah menjalani terapi dan gagal. Nah ini makanya mereka kemudian tentang. Nah kemudian yang kelima, ada juga yang berpendapat nih ya, meskipun ini saya anggap ini sekarang itu riset-riset terbaru tidak sejalan dengan ini. Mereka berpandangan bahwa sexual orientation is immutable, tidak bisa berubah. Ini ada juga yang berpandangan seperti ini,
beberapa negara bagian di Amerika melarang praktek conversion therapy karena mereka menganggap bahwa ini adalah immutable, tidak bisa berubah ya. Meskipun oleh para ilmuwan yang saya sebutkan di awal tadi bahwa kita sepakat menentang conversion therapy, tapi bukan immutability argument ya, bukan karena argumen ini sesuatu yang tidak bisa dirubah kata mereka. Argumennya adalah ini adalah sesuatu yang normal menurut mereka. Ini adalah sesuatu yang bukan gangguan jiwa. Kenapa harus terapi gitu? Itu kata menurut mereka yang saya sebutkan tadi di awal. Mereka nggak setuju sebetulnya dengan immutable ya, dengan konsep immutable, sesuatu yang tidak bisa berubah. Gitu kan. Itu nomor 5 ya. Baik. Keenam, kenapa mereka juga menentang ya, banyak di kalangan yang menentang terapi untuk mengubah orientasi seksual atau mengubah termasuk perilaku seksual. Itu karena terapi ini dianggap menguatkan homofobia ya, fobia terhadap homoseksualitas. Jadi ini akan menguatkan pandangan yang buruk. Nah, adanya terapi ini, adanya conversion terapi ini menguatkan pandangan buruk terhadap homoseksualitas. Makanya mereka tentang ya. Itu 6 ya, 6 saya sebutkan kenapa mereka banyak ya, kenapa terapi LGBT banyak ditentang oleh ilmuwan di barat, termasuk oleh organisasi-organisasi yang saya sebutkan tadi. Jadi persoalannya ya, kembali saya katakan, persoalannya bukan apakah orientasi seksual itu bisa berubah atau tidak, tapi ternyata mereka tentang karena terkait dengan cara pandang yang sudah berubah gitu kan. Mereka menganggap ini adalah sesuatu yang lumrah, ini adalah hak asasi yang harus dihargai dan sebagainya. Jadi ini bukan persoalan bisa berubah atau tidak, tapi ada persoalan-persoalan lain yang kemudian membuat mereka menentang terapi LGBT. Baik, itu yang bisa saya sampaikan hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat, insya Allah. Nanti akan saya buatkan lagi topik-topik terkait dengan tema disertasi saya ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.